Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Devi Nurhayati. Kali ini kita akan membahas tentang soal UKOM dengan subtema tentang persalinan. Mari kita bahas bersama-sama, mulai dari angka 1. Baik, kita akan mulai dengan soal nomor 1, yaitu seorang perempuan umur 22 tahun, G1 B0A0, usia kehamilan 40 minggu, datang ke PMB dengan keluhan mulas sejak 3 jam yang lalu. Hasil anamnesis sudah keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, nadi 80, suhu 36,7, TFU 33 cm, pernafasan 20 kali per menit, DJJ 140 kali per menit teratur, penurunan kepala 4/5, kontraksi 2 kali 10 menit 40 detik. Perempuan tersebut menolak saat bidan ingin melakukan PD karena merasa malu. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Dalam menjawab soal UKOM, yang harus kita baca terlebih dahulu adalah pertanyaan dari soal tersebut. Kita bisa menggarisbawahinya, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut, berarti kita yang akan mencari rencananya. Setelah pertanyaan kita peroleh, kemudian kita langsung ke soalnya. Kita mencari kunci dari pernyataan di dalam soal yang paling mencolok. Bisa dilihat yang paling mencolok di sini adalah perempuan tersebut menolak saat bidan ingin melakukan PD karena merasa malu. Baik, kita akan membahas soal nomor 1. Kunci dari pertanyaan soal nomor 1 terletak pada bagian akhir kalimat, yaitu perempuan tersebut menolak saat bidan ingin melakukan periksa dalam karena perempuan tersebut merasa malu. Penolakan tersebut bisa terjadi karena kurangnya informasi yang diterima oleh pasien, sehingga bidan harus memberikan pengertian tujuan dari pemeriksaan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 7 dan Pasal 8 seperti terlampir sebagai berikut. Jadi, pasien berhak mendapatkan informasi akan tujuan dari pemeriksaan yang akan dilakukan ataupun rencana dan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan. Baik, kita akan mulai membahas soal nomor 2, yaitu seorang perempuan umur 35 tahun, G3 B2A0, usia kehamilan 40 minggu, datang ke PMB dengan keluhan mulas sejak semalam. Hasil anamnesis keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat, TFU 34 cm, pernafasan 20 kali per menit, DJJ 130 kali per menit teratur, penurunan kepala 2/5, kontraksi 4 kali 10 menit 45 detik, porosiotipis lunak, pembukaan 8 cm, selaput ketuban positif, penurunan kepala di vertiga, UUK kiri depan. Informasi apakah yang paling awal diberikan pada kasus tersebut? Dengan pilihan jawaban A sampai E. Kemudian kita ingat kembali saat kita ingin mengerjakan soal UKOM, yang harus kita ingat atau kita cari pertama kali yaitu pertanyaan dari soal tersebut untuk menghemat waktu, yaitu informasi apakah yang paling awal diberikan pada kasus tersebut. Berarti yang kita harus cari adalah informasinya. Dari keseluruhan jawaban kita dapat melihat mana yang menunjukkan kepada informasi. Setelah itu kita dapat melihat dari jawaban ataupun pernyataan yang berada dalam soal. Baik, kita mulai untuk membahas soal nomor 2. Dalam soal tersebut, inti darinya atau kunci dari pertanyaan nomor 2 terletak pada informasi apakah yang paling awal diberikan oleh bidan kepada pasien pada kasus tersebut. Dalam kasus tersebut, dalam pernyataannya sudah dijelaskan bahwa bidan sudah memberikan
pemeriksaan terhadap pasien. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, sama dengan soal nomor 1 tadi, bahwa pasien berhak mendapatkan informasi terkait tentang kesehatan dirinya ataupun pemeriksaan yang telah dilakukan oleh bidan. Sehingga dalam kasus tersebut yang paling awal yang bisa dilakukan oleh bidan yaitu memberitahukan hasil pemeriksaan kepada pasien, karena hasil pemeriksaan tersebut termasuk salah satu dari komunikasi antara bidan dengan pasien. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pasien bisa merasa lebih tenang dan pasien bisa mengetahui kondisi dirinya, kondisi kesehatannya, dan dapat memberikan keputusan terhadap rencana asuhan yang akan diberikan oleh bidan. Baik, kita akan mulai membahas soal nomor 3, yaitu seorang perempuan umur 25 tahun, G1-P0A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan mulas sejak 3 jam yang lalu. Hasil anamnesis sudah keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/60, nadi 84 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius, TFU 32 cm, pernafasan 20 kali per menit, DJJ 136 kali per menit teratur, penurunan kepala 4/5, kontraksi 1 kali 10 menit 30 detik, tidak teratur, porsio lunak, pembukaan 1 cm, selaput ketuban positif. Dengan pertanyaan, rencana tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut, dengan pilihan jawaban A sampai E. Sesuai dengan kasus-kasus sebelumnya, tips yang paling utama yaitu kita membaca dahulu pertanyaannya, yaitu rencana tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut. Berarti kita harus mencari rencana ke depannya. Kemudian kita akan mencari kata-kata kunci dari pernyataan di dalam soal yang terlihat ambigu atau yang paling penting. Kita mulai dari awal, yaitu perempuan tersebut adalah G1-P0A0, kemudian kontraksi 1 kali 10 menit 30 detik, tidak teratur, pembukaan 1 cm, dan selaput ketuban positif. Jadi kita sudah menemukan kunci dari pernyataan di dalam soal. Untuk selanjutnya kita akan mulai melakukan pembahasan. Baik, pada kasus tersebut yang perlu kita ingat dan perlu kita ketahui yaitu persalinan skala 1 ditandai dengan adanya kontraksi yang adekuat. Dari kontraksi tersebut dapat menimbulkan atau mengakibatkan adanya perubahan pada serviks. Perubahan tersebut berakibat kepada pendataran pada serviks, kemudian pembukaan pada serviks. Pada skala 1 persalinan, kita ingat kembali pada skala 1 persalinan terdiri dari 2 fase, yaitu fase yang pertama yaitu fase laten 0-3 cm, kemudian fase yang kedua yaitu fase aktif 4-6 cm. Terus kita lihat kembali pada soal tersebut. Dalam soal tersebut pasien berada dalam pembukaan 1 cm, sehingga kita bisa menyebutnya pasien berada dalam fase laten. Itu yang kunci yang pertama. Kemudian kunci pernyataan yang kedua kita cari kembali, yaitu pasien adalah G1-P0A0, sehingga kita bisa biasa menyebutnya sebagai pasien primipara. Dalam pasien primipara skala 1 fase laten, kita ingat kembali dalam fase skala 1 primipara terjadi dalam 7-8 jam, lumayan lama. Kemudian itu kunci yang kedua, kita cari lagi kunci yang ketiga. Dalam kunci yang ketiga, kita ingat kembali bahwa pasien tersebut terjadi atau pasien tersebut mengalami kontraksi yang belum adekuat, yaitu 1 kali dalam 10 menit. Itu pun masih jarang-jarang, belum teratur. Sehingga dalam kasus tersebut kita memiliki 3 kunci pernyataan dari kasus tersebut, yaitu pasien masih berada dalam skala 1 fase laten, kemudian beliau primipara, kemudian lagi kontraksi yang belum adekuat. Dari ketiga pernyataan tersebut, bidan bisa memberikan rencana asuhan selanjutnya, yaitu menganjurkan pasien untuk pulang ke rumah
hingga kontraksi adekuat. Dalam pulang ke rumah tersebut, bidan juga harus memberikan konseling kepada pasien bahwa kontraksi yang belum adekuat apabila pasien terlalu lama di bidan, sudah diinapkan di bidan, nanti pasien akan merasa panik dan tidak tenang, sehingga bidan bisa menganjurkan pasien untuk pulang selama tanda-tanda bahaya persalinan itu tidak muncul, sehingga bidan bisa menganjurkan pasien untuk pulang untuk solusi yang paling tepat. Baik, kita akan mulai membahas soal nomor 4, yaitu seorang perempuan umur 28 tahun, G2 B1A0, usia kehamilan 40 minggu, skala 2 di PMB, sedang dipimpin meneran. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat, TFO 32 cm, pernapasan 20 kali per menit, DJJ 132 kali per menit, teratur, kontraksi 4 kali 10 menit 45 detik. Saat ini kepala janin telah lahir dan telah melakukan putaran paksi luar. Dengan pertanyaan, langkah selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Dengan pilihan jawaban A sampai E. Ingat, untuk menghemat waktu dalam menjawab soal UKAP, yang harus kita lihat pertama kali adalah pertanyaan dari soal tersebut, yaitu langkah selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut. Berarti yang kita harus pikirkan adalah langkah selanjutnya. Kemudian setelah kita membaca pertanyaannya, kita mencari kunci dari pernyataan di dalam soal yang paling terlihat mencolok. Di sini kita bisa lihat untuk yang paling mencolok, yaitu saat ini kepala janin telah lahir dan telah melakukan putaran paksi luar yang berada di akhir kalimat tersebut. Mari kita akan mulai membahas tersebut. Saya akan tampilkan video berasal dari Perpustakaan Poltekkes Surakarta. Saya ambil dari sana, saya cuplik dari sana, kita bisa lihat dan belajar bersama-sama. Lanjut Ibu. Ya, pinter Ibu. Ya, kita tahan perineumnya supaya tidak ruptur, dan juga kita tahan kepala supaya tidak melakukan defleksi. Ya Ibu, bawah ibunya. Ya, lanjut terus. Ya, bagus. Pinter Ibu. Iya Ibu, terus sedikit lagi. Iya Ibu, terus Ibu. Ya, baiklah Ibu, pelan-pelan, menerannya pelan-pelan. Kita cek dulu tali pusat adakah lilitan. Tidak ada. Kemudian kita tunggu putar paksi luar. Ya, setelah putar paksi luar, bayi menghadap ke paha ibu, maka kita lakukan pertolongan kepala bayi ini dengan biparetal. Tangan kanan penolong di sebelah posterior kepala dan bahu, kemudian tangan kiri pada daerah atas anterior, kemudian kita lakukan, ya Ibu, monggo meneran, kita lakukan sangga susur. Ya Ibu, terus. Ya, terus. Ya Bu, pelan-pelan. Ya. Kemudian kita selipkan jari kita di antara sela-sela kaki bayi. Sudah lahir, akan berturut-turut. Jadi langkah selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut, yaitu dipegang secara biparietal.
kita akan mulai membahas soal nomor 5, yaitu seorang perempuan umur 39 tahun, G3B2A0, usia kehamilan 40 minggu, kala 2 di PMB, dengan keluhan ingin meneran. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/60, nadi 84 kali per menit, suhu 36,9, TFU 34 cm, pernafasan 20 kali per menit, DJJ 138 kali per menit teratur, kontraksi 4 kali 10 menit 45 detik, pembukaan lengkap, ketuban negatif, UUK kiri depan. Telah dipimpin meneran selama 1 jam dan belum menunjukkan kemajuan. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Dengan jawaban A, lakukan rujukan, lanjutkan pemimpin persalinan, sampai dengan E, menunjukkan pasien untuk miring. Ingat, dalam kita membahas atau menjawab soal UKOM, yang pertama kita lihat adalah pertanyaannya, yaitu tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut. Setelah kita mulai memahami pertanyaan dari soal tersebut, kita mencari kunci dari pernyataan yang berada dalam soal. Mari kita mencari kuncinya, kunci yang paling mencolok, atau bisa saja kunci tersebut mengarah kepada hal yang patologis. Kita lihat bersama, di sini perempuan tersebut 39 tahun, G3B2A0, berarti beliau multipara. Kemudian di baris yang terakhir, telah dipimpin meneran selama 1 jam dan belum menunjukkan kemajuan. Hal tersebut merupakan suatu hal yang patologis yang patut kita curigai. Mari kita melakukan pembahasan berikutnya. Nomor 5, yaitu yang menjadi inti atau pokok permasalahan, yaitu perempuan tersebut adalah G3B2A0, atau biasa kita menyebutnya multigravida. Kemudian perempuan tersebut berumur 39 tahun, termasuk faktor resiko. Kemudian untuk hal lain masih standar, tidak ada hal patologis kecuali di akhir kalimat pernyataan soal, yaitu perempuan tersebut telah dipimpin meneran selama 1 jam dan belum menunjukkan kemajuan. Sehingga pada pasien tersebut, jika pasien sudah meneran selama 1 jam tetapi bayi belum lahir, pada multigravida dan 2 jam pada primigravida, maka bidan harus segera mempersiapkan rujukan. Salah satu pertimbangan perencanaan rujukan adalah risiko yang lebih besar dapat timbul bila rujukan tidak segera dilakukan. Tidak terasa sudah beberapa menit kita bersama. Kita sudah membahas 5 soal UKOM dengan subtema persalinan, tentang persalinan. Semoga penjelasan yang saya berikan tadi dapat diterima, bisa dimengerti, sehingga dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal UKOM. Ada kurang lebihnya dalam penjelasan yang saya berikan tadi, saya mohon maaf. Semoga berkenan dimaafkan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.